Kristen. Sudah kasih, itu kan tuduhan dia, itu bukan orang-orang. Ya udah, gini kasih, udah. Gak usah nangis Kak kasih, jangan ya udah. Kasih, Saya itu mengatakan seperti itu. Iya Tuhan, itu Udah cuma kau pancen PAP, aja. kau itu memang Cuma pancen aja tuduh, cuma pancen kau aja. itu memang kayak gitu. Ya, Pancen kau cuman gak boleh karena- kayak gitu pancen lu. Maksudnya kalau saya jadi kasih pun pasti saya nggak terima. Gini, kita udah gini ya. Kita Sudah. Kristen bukan Kristen, itu bukan kita yang tentukan. Pernah keluar dari mulutku. Benar dong. Terserah. Pernahkah kalian mendengarkan Ngomong dari apa? mulutku? Yang penting kan kita tahu, Tuhan tahu hati kita. berhala? Udah selesai. Coba Nggak dulu. perlu. Pernah Kak kasih saya pun dituduh, Kak kasih bilang begini orang-orang. Si Noni ini mengenal YHWH itu hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk ini menipu orang. Banyak banget loh, bukan cuma satu orang. Tapi saya diam dan lama-lama itu kayak orang kurang ajar kan. Mereka itu paling tahu kita gitu loh, hubungan kita sama Tuhan gitu. Aku nggak berkawan sama orang sana. Memang aku udah putuskan nggak berkawan lagi. Ingat dulu. Oke, sekarang kita mulai tema ya. Aku jangan berkawan lagi sama kita mulai tema. sama orang sana. Aku udah nggak pernah. Kita mulai tema, ayo kita mulai tema. Sudah kasih ya, Sekarang dikejar-kejar lagi aku. Udah pada minta maaf. Sudahlah. Memang si berbesar hati. Pancen ini memang suka gitu. Ya udah. Pancen kau gak boleh kayak gitu, kau laki-laki loh. Kalau adik lu dikituin gimana? Jangan naikin lagi. Ya, udah. Gue juga gak kenal siapa di sini. Pokoknya gue lagi. Nggak boleh apa tadi? Sudah. Ya, sudah kita bahas lagi Bang Song, bahasain Bang Song. Masih Yang lain gede ya pertanyaan tadi. Bang Song. Gede. Gini ya teman-teman ya. Ini sekarang ini kalian sudah tuduh aku perempuan kan? Aku mulai hari ini Gede. nampak lagi di TikTok ini. Jangan begitu kasih. Udah, nggak usah namanya juga. Kau usah kau usah ini. Itu kan pancen. Dia ngangkat kamu yang bukan tuduh, Kristen, itu kan kasih. hanya orang-orang Kenapa sih tertentu. Itu kan pancen doang. Kenapa sih kamu kasih? Ini namanya membunuh Nggak iman. usah ini hanya karena omongan orang. Tidak bisa. Saya kasih tahu kau kasih. Membunuh iman itu adalah pembunuh ya kan? Ya. Dia dulu merasa sedih karena dibilang bukan Kan Kristen. pekerjaan Udahlah, iblis lu seperti aneh itu. nih, gue jadi pusing. Ya, Pekerjaan itu- iblis kan gua pengen masuk merusak rumah apa iman ini? kita. Itu sudah Bang Song. Maksud Jadi saya si- begini Bang Song. Maksud si saya Pencet tidak ini usah dan si Gede dipedulikan. ini Itu kan ya, cuma oknum yang dia mengatakan mau itu tidak semua menjauhkan orang. orang dari Tuhan gitu. Dan Si Bang Song Pencet dan si sekali Gede, Bang dia Song mau kan dan sekalipun menjauhkan orang pun mengatakan orang dari semuanya Tuhan, kan itu bukan mulut dia dari mau Tuhan. membunuh Bukan begitu. Tadi orang. satu-satu, Betul tidak? Membunuh iman satu-satu. orang. Tata Ya. satu-satu. Jadi Aduh, kemana satu-satu. saya pergi, Biar kasih mereka ngomong dulu. kejar, Biar gitu dia ya. ngomong. Kemana saya pergi, mereka kejar. Ke rumah siapa saya pergi, mereka kejar. Karena mereka tidak mau saya menyembah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kau tahu kamu menyembah kasih. Aduh. Inilah Udah buat kalian kamu ini. buat si Gadai juga ya, nggak boleh kayak gitu. Gadai itu kan kalian itu kan seorang laki-laki. Masa kalian itu nyerang Kalau kita perempuan sih? pengikut Kristus, kita Gimana menyembah sih? Tuhan Yesus Kristus, ya sudah kita jalanin bukan dari perkataan, tapi dari apa yang kita jalanin sehari-hari. Itu saja sudah selesai. Iya, betul. Ayo kita diskusi lagi. Tadi Sekalipun gua mau beribu nanya orang sedikit. mengatakan itu kan, tapi yang Ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan itu aja. Iya, cuma masalah kita yang Tuhan yang mengakui kita kan. Kalau Iya, Tuhan yang nggak betul. mengakui kita kan repot itu. Betul. Masalahnya Bang Song, itu betul. aja, mau orang nggak mengakui, bodoh amat. Saya pun kalau dikatakan Yang penting bukan Tuhan Kristen, mengakui Tapi kita. kan ya itu sudah, salah selesai. satu. orang di Tapi dunia kalau mengatakan saya udah bukan seperti Kristen, itu jelas, salah satu terserah. membunuh iman. Kalau udah seperti itu diulang terus itu salah satu membunuh iman orang. Ini ingin menjatuhkan iman orang biar dia tidak itu pekerjaan iblis. Kalian tahu nggak sih? Nah, disitulah kelihatan kita kuat atau tidak begitu. Sudah. Ya, selamat pagi teman-teman. Nah, udah lanjut. Pagi-pagi. Udah. Ya udah, ayo kita jalan ya. Ayo. Sekarang gue penasaran sama Gede. Pakaian. Oke, Gede. Iya kan. Jadi janganlah buat Berarti pakaian teman-teman. apakah iblis ini memberontak atas kehendaknya sendiri atau Tuhan sudah tetapkan dia? Apa Oh, tadi berarti pertanyaannya? Iblis jatuh bukan atas kehendaknya diri sendiri. Berarti Tuhan yang menciptakan iblis, benar? Coba diulangi pertanyaannya, Bang, yang jelas dan lugas.
Tadi kan nggak iblis memberontak atas kehendaknya sendiri atau sudah dirancang dari awal, ketetapan dari awal gitu. Oh, apakah iblis memberontak karena Apakah malaikat memberontak itu yang dikatakan iblis? ya? Itu dia Mm-mm. kehendaknya sendiri atau kehendak bebas yang dia pilih sendiri atau Tuhan telah menetapkan dia dari predestinasi itu dalam kekekalan bahwa dia akan memberontak. Oke, kalau kita lihat Bang dari ceritanya itu karena keinginan dia sendiri Bang. Berarti ada kehendak bebas untuk iblis. Ada di masanya. Terus manusia ada gak? Ada juga di masanya itu. Gimana ceritanya? Katanya nggak ada. Sebenarnya kehendak bebas itu cuma halusinasi. Segala sesuatu sudah ditetapkan. Siapa yang bilang halusinasi? Nah, kamu kan tadi bilangnya begitu. Nggak ada kehendak Siapa? bebas, nggak ada free will. Siapa yang bilang? Kamu tadi Siapa? bilang nggak ada free will. Gede, Siapa Gede, yang si bilang? Gede. Gede, Iya, Gede. Gede. Saya Kamu ngomong bilang sama Gede. begitu ya Gede. Iya Gede. Oh, yang Begitu. jawab si Murah Hati. Saya lagi nanya Gede. Kok yang jawab Murah Hati? Iya Gede, monitor Gede. Apakah kamu Gede. mengatakan tidak ada free will? Jawab dulu Halo, Gede. Gede. Nah ini nggak bertanggung jawab ini, nggak usah diperdulikan lagi. Jadi tidak ada orang yang mengatakan itu ya. Jangan kamu bilang ada orang yang mengatakan itu. Selesai sampai di situ. Jadi jawabannya tadi itu adalah karena keinginannya sendiri. Atau kalau disingkatnya ya free will kan gitu. Iya, iya, iya. Lalu apalagi pertanyaannya? Lanjut. Nggak ada sih. Tadi kaget doang si Gede ngomong gitu. Dah, lanjut lagi yang lain. Jangan Ayo yang lain silakan. tantrum lah, jangan tantrum. Jadi Miracle. begini. Jadi Biasanya ya, Miracle ini banyak ide nih. jadi saya sampaikan. Jadi Di begini. otaknya nih. Lanjut. Jadi jelas bahwa kejatuhan malaikat itu kehendak Allah, kejatuhan malaikat. Tetapi Allah memberi kehendak bebas itu kepada malaikat sama seperti kita manusia dengan kebebasan itu. Nah, sebagian malaikat ini memilih melawan, tapi sebagian malaikat tidak begitu. Free will itu kan kehendak bebas malaikat, sama seperti kita manusia, malaikat juga bisa memilih taat atau tidak taat. Saat mereka memilih memberontak, itu lahir dari keinginan mereka sendiri, bukan dari Allah. Jadi Allah itu mengizinkan karena dia memberi kebebasan, tetapi Allah tidak menetapkan dosa itu sebagai kehendaknya. Ah, itu dia jawabannya. Oh, itu jawaban, bukan soal. Itu jawabannya kok soal. Aneh-aneh kau murah hati. Ya, aku pikir tadi argumen yang kau katakan itu soal, padahal itu jawaban. Jadi bingung saya. Loh, kan ditanya sama Bang Song tadi. Iya. Apakah malaikat ini memberontak? Apakah itu keinginan dia atau sudah menjadi kehendak Allah? Kalau kau menjawab, ini tambahannya. Yang kedua, begitu. Aduh, sudah tak usah kamu menjelaskan sepanjang lebar apa murah hati. Iya, Itu kalau jawabannya kamu itu. menambahi ini jawaban tambahannya yang kedua, begitu. Sudah. Ini tidak ada Iya, tadi karena dari situ argumenmu. Jawabanmu itu tidak lengkap, ini harus begini, diperlengkap itu sesuai jawabannya. dengan apa yang tertulis. Begitu Tapi cara menjawab Miracle. supaya penonton di bawah itu bisa diedukasi, mengedukasi. Bukan menjawab sesuai apa yang sesuai di otak kita. Saya Menjawab mau sama itu Miracle dulu sesuai diskusi. lebih diperjelas dan sesuai apa yang tertulis. Asah Begitu. mengasah dulu sama Miracle ya teman-teman ya. Sorry ya, jangan dulu tersinggung. Nih Miracle, pertanyaannya di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20, pertanyaannya di situ, siapakah pendusta itu?
bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dalam Yohanes apa? Kristus Ayat itu apa? ialah yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Yohanes berapa? Pertanyaannya di situ, Yohanes ya berapa? nanti sabar. Pertanyaannya di situ, Mirakel, siapakah antikristus itu Mirakel di Yohanes 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat 20. Ya kamu kan Coba. menyangkal baik Bapa maupun anak. Bapa dan anak itu pribadi. Kan masih pertanyaan. Ya harus dikasih jawaban dulu, baru nanti apakah itu disematkan. Aduh, baik-baik ayat itu. Ya 1 Yohanes 2 ayat berapa? Ayat berapa? Woi, ayat berapa? Ayat 20. Ayat 20. Kenapa? Pertanyaan apa situ? Ayat 20 ya kalau nggak salah ya. 1 Nah. Yohanes 2 ayat 20, coba baca dulu. Bisa nggak kamu baca? Atau Kamu aja membawa ayat sudah salah-salah. Bagaimana kamu kalau mau kasih ayat baik-baik? di mana 1 Yohanes berapa? ayatnya? 1 Yohanes 2. Bentar. Ayat 20. Ini kan tentang antikristus di sini. Antikristus itu kamu, Pak Murad. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nah, pertanyaanmu itu apa? Siapa? Antikristus kamu situ. Mana ada kata Kristus di situ? Salam. Oh, di ayat 22-nya Mirakel, di ayat 22-nya. Benar. Kamu bawa itu salah-salah. Coba. Hati Murati. Iya, cobalah dulu Mirakel. Ya baca saja. Kamu suruh baca, Tanya kamu baca. kamu Masa orangnya saya yang jenius. jawab, baca. Masa saya yang baca lagi? Ya Kamu kan baca, bunyinya saya saya udah jawab. bilang dari tadi. Bunyinya saya udah Ya kamu bilang. baca, saya yang jawab, Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Itulah antikristus itu yang menyangkal Bapa maupun anak. Nah, pertanyaannya siapa di situ antikristus, Mirakel? Siapa antikristus itu? Saya jelaskan ya. 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Di situ ayat 21 Yohanes di situ kan dia menulis bukan karena jemaat tidak tahu kebenaran, tetapi justru karena mereka tahu. Di ayat 22, siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu Nah, konteks di sini surat Yohanes ini dia menuliskan bahwa siapa melawan siapa melawan ajaran sesat itu pada waktu itu, khususnya kaum gnostik ya, yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Mesias. Nah, itu sungguh-sungguh datang dari sebagai manusia. Di situ antikristus itu bukan hanya satu pribadi tunggal, tidak. Yohanes tidak hanya menunjuk kepada satu figur, di situ tidak. Nah, di akhir zaman, tapi juga kepada semua orang yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, yaitu yang dimaksud Yohanes. Jadi setiap pengajar palsu menolak Yesus itu antikristus. Ciri antikristus bagaimana menurut Yohanes? Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus Mesias. Menolak hubungan antara Bapa dan anak. Berarti menolak Allah yang sejati, membawa ajaran sesat yang menyesatkan jemaat. Pertanyaan saya, yang menolak Bapa dan anak siapa? Antikristus di situ siapa dulu? Yang disepakati oleh Mirakel siapa dulu di situ antikrisnya? Di situ makanya kamu baca, ciri antikristus itu menurut Yohanes itu yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus Mesias, yang adalah Mesias. Jadi menolak hubungan antara Bapa dan anak itu berarti menolak Allah yang sejati. Nah, itulah yang membawa ajaran sesat yang menyesatkan. Kalau kamu bawa ayat itu, saya menjelaskan sesuai ayat itu. Begitu, Murahati. Di situ kan sampai ada poin-poin ketiga.
Ngerti nggak Poin pertama teman-teman konteks jawabannya? surat Yohanes, poin kedua itu Ngerti nggak? antikristus. Itu loh. Doh, kok jawaban? Sekarang saya tanya apa yang dimaksud ayat itu di surat Yohanes? Saya tanya sama kamu, apa yang Yohanes katakan di situ maksud tujuan ayat itu apa? Ya, apalah antikristus itu. Makanya saya bilang tadi antikristus di situ menurut Yohanes bukan menurut Mirakel menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus yang adalah Mesias, berarti menolak hubungan antara Bapa dan Anak, berarti menolak Allah yang sejati. Nah, itulah yang membawa ajaran sesat yang menyesatkan jemaat. Jadi ayat 20 itu orang-orang sebentar. Jadi di ayat ke-20 itu sebentar. Ayat 20 itu percaya sudah punya Roh Kudus atau di pengurapan untuk mengenali kebenaran itu. Di ayat 22 antikristus itu adalah setiap orang yang menyangkal Yesus sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan dan juru selamat. Jadi antikristus itu bukan cuma tokoh akhir zaman tetapi juga semua pengajar-pengajar palsu dan penentang Kristus sepanjang zaman itu. Itu Nggak di ngerti saya, surat guys. Yohanes itu. Ini sangat sudah ditulis jelas oleh firman Tuhan. Mirakel juga nggak ngerti siapa antikris, guys. Ini namanya Loh, itu Mirakel sudah jelas bukan Yohanes jenius. mengatakan itu. Tapi Mirakel di sini jodos. Loh, kok makanya kamu paham ayat 22 coba. Antikris itu adalah setiap orang yang menyangkal Yesus sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan dan juru selamat. Itu Rasul Yohanes menulis ya. Sekarang Coba saya tanya kamu, apa yang dimaksud baca ayat lagi ini? ya, Dik. Baca Nah, lagi. sekarang saya tanya balik kamu, apa yang dimaksud ayat ini, Renungkan. murah hati? Apa yang dimaksud ayat ini? Apa? Baca dulu, coba baca dulu dengan pelan-pelan, renungkan dengan Bukan, seksama. kamu baca, saya suruh baca, saya sudah Kamu baca. memang orangnya jenius, pasti kamu tahu di mana celahnya, di mana. Makanya saya jelaskan baik-baik ya, saya jelaskan sesuai Alkitab ya. Konteks surat 1 Yohanes itu menulis untuk melawan ajaran-ajaran saat pada waktu itu khususnya kaum gnostik. Itu kamu baca itu Alkitab yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Mesias sejati atau bukan sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Nah, di situ arti Kristus itu bukan hanya satu pribadi tunggal di situ. Yohanes tidak hanya merujuk kepada satu figur. Sudah, yang orang satu pertanyaan sudah panjang kali lebar nih jawabannya. makanya, Kalian saya itu semua lebih paham yang Alkitab dibilang daripada Mirakel ini. kamu. Saya lebih paham Injil itu daripada kamu, murah hati, Paham karena nggak kamu kalian tidak apa belajar. yang dikatakan Di Mirakel? situlah kelihatan kamu tidak paham ayat ini. Karena Mulai, kan? saya lihat Sudah kamu mulai coba dia. apa yang dimaksud di ayat Guys. penjelasan surat Yohanes ini? Apa? Dari ayat 20 Makanya kamu baca 22. ulang, kamu baca. Sekarang ulang, saya kamu tanya kamu, renungkan. apa yang dimaksud surat Yohanes di situ dari ayat 20 sampai 22 apa? Lalu Apa? kamu renungkan dengan seksama setelah kamu baca ulang, Mirakel. Duh, Siapakah antikristus itu? Dialah yang menyangkal Bapa maupun Anak. Ya Tapi iya kamu tidak memang. membaca dengan seksama. Iya, karena hanya kamu menyangkal Bapa maupun doktrin Anak. Kamu tidak menyangkal, kamu menyangkal anak bukan kamu itu menyangkal bahwa Bapa bukan anak. Itu antikristus kepada kamu. Tidak menyangkal Yesus adalah anak Allah, itu antikristus. Antikristus itu Loh, kamu yang makanya paham ayat itu menyangkal baik-baik. Bapa maupun Anak adalah apa? Kristus. Itu maksudnya di situ. Coba kamu baca. Siapakah? Makanya siapa yang pendusta situ bukan yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia Itu yang adalah Kristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. adalah Kristus Mirakel. Jadi kamu yang Makanya menyangkal itu, Bapa dan Anak itu kamu menyangkal, Kalau menolak kamu hubungan menyangkal antara Yesus, Bapa dan Bapak, Anak berarti menolak menyangkal Allah yang Yesus, sejati. dan Di situ kamu menolak hubungan antara Bapa dan Anak berarti kamu menolak Allah yang sejati. Nah, ini udah mulai Paham dia. kamu murah hati? Udah Murah hati mulai kamu itu dia. tidak tahu. Kamu itu tidak tahu Alkitab. Tak usah ajar saya. Tidak tahu Saya Alkitab, lebih paham Alkitab daripada tapi firman Tuhan satu ayat aja nggak, dia susah Loh, untuk mengerti. sudah. Saya katakan, saya katakan, Alah. murah hati. Antikris itu Udahlah. bukan cuma di situ yang dimaksud di Lanjut situ. yang lain ya. Terima kasih. Makanya kamu baca ayat-ayat baik-baik. Orang percaya itu sudah punya Roh Kudus. Artinya pengurapan untuk apa? Mengenali kebenaran. Itu ayat 20. Di ayat 22 itu antikris itu adalah setiap orang yang menyangkal Yesus sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan dan juru selamat. Pertanyaan saya, kamu percaya dia anak Allah atau tidak? Kan begitu.
Nah, jadi antikristus itu bukan cuma tokoh akhir zaman, tetapi juga semua pengajar-pengajar palsu dan penentang-penentang Kristus sepanjang zaman itu. Itu yang dimaksud surat Yohanes itu. Kamu sekolah di mana sih ini Murah Hati? Oke, kamu saya ladenin sampai selesai nih ya. Sampai saya Pertanyaan ladeni saya. kamu nggak bisa. Kamu nggak paham hal kita, bagaimana kamu mau ladeni saya? Bang Li, lanjut. Pertanyaan saya, kamu menyangkal nggak Yesus itu Bapa maupun anak? Menyangkal nggak, Mirakel? Jawab dulu, jangan lari kau. Ini Murah Hati yang menjadi lawan diskusi yang meladenimu. Jawab dulu, kamu menyangkal enggak? Kamu menolak enggak? Apa Yesus kabar? itu Bapa maupun anak? Jawab ya atau tidak. Ya, Murah Hati. Murah Hati. Suara saya kedengaran atau enggak ada sinyal dari saya? Jelas lanjut. Kedengaran. Ada kedengaran. Murah Hati takut dia. Jadi dia takut, dia pura-pura nggak mendengar. Silam tantan senapnya. Iya, Murah Hati. Hatimu sangat murah, luar biasa. Boleh saya bertanya sama Murah Hati? Murah Hati sangat luar biasa dalam pemahaman kitab suci. Saya sudah mendengar dari tadi, tapi ada satu hal yang saya mau tanya mengenai tema ini, penyalipan, siapa yang disalibkan. Menurut Murah Hati, yang disalibkan itu, menurut Murah Hati siapa? Apakah itu Bapa atau siapa? Atau Tuhan Yesus? Oke. Yesus. Iya, baik. Kasih saya waktu dong. Kalau sudah selesai bertanya, katakan saya sudah selesai bertanya. Iya, baik. Bolehkah kamu jawab? Oke, saya akan jawab. Kan begitu. Silakan. Ya, silakan. Jadi firman Tuhan bilang bahwa yang disalib itu Tuhan di Wahyu 11 ayat 8. Ya. Oke. Jadi Wahyu 11 ayat 8 kalau tidak salah ya, di Wahyu itu dikatakan. Jadi Tuhan yang disalib, Tuhan yang mati gitu ya. ya. Yang disalib mati itu adalah Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan di Yesaya 63 ayat yang ke-8 bahwa Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Israel. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Itu ucapan perkataan Israel sendiri kepada Tuhan. Jadi kalau kamu tanya apakah Tuhan atau Bapa yang disalib itu, yang mati itu, jadi uraian jawabannya, Tuhan yang disalib itu bukanlah Tuhan yang bukan Bapa, tetapi Tuhan yang adalah Bapa dan adalah pencipta itu sendiri. Jadi tidak ada Tuhan yang lain yang disalib itu, gitu loh. Oke, ya baik. Kalau yang disalib itu adalah Tuhan yang adalah Bapa, tunduk kepada kematian, Dapat. dapat. Sejak kapan Tuhan yang adalah Bapa ternyata biarkan saya jawab, kepada Murah Hati. kematian? Iya, silakan. Dulu ya, sebentar dulu. Dapatkah Tuhan yang adalah Bapa itu ternyata tunduk kepada kematian? Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya tiada berkesudahan. Yes. Kalau memang itu Bapa yang adalah Allah, Tuhan yang adalah Bapa, ternyata tunduk kepada kematian, bagaimana Allah itu bisa kita sebut seperti yang kau bilang?
kontradiktif dong. Sebentar. Iya. Jawab. Oke, sebentar saya jawab kamu ya. EAM, sabar dulu. Nanti kau jawab Kepanjangan, sebentar. pertanyaanmu kepanjangan. Ya silakan kau jawab. Oke baik. Sebenarnya kamu sendiri yang saya pikir yang ini ya, kamu sendiri membuat pertanyaan dan kamu sudah jawab sendiri sebenarnya. Karena motivasi kita berdiskusi ini kan menurut aku kabar dulu. Jelas. Ngomong nggak usah, jelas. Kalau Iya, jawab jelas. kamu jangan potong dulu, tenang saya jawab. Sebenarnya apa yang kamu bertanya, kamu sudah jawab sendiri. Apa Kamu yang tidak dijawab? percaya dengan Alkitab, apa yang tertulis di dalam Alkitab, karena kamu sudah jawab di dalam Wahyu 1 ayat 17-18 itu sudah di situ sudah dikatakan bahwa yang Apa yang mati itu yang dikatakan awal di dan situ? yang akhir. Mengerti nggak pertanyaan saya? Loh. Apa yang dibilang sama Murah Hati? Dia bilang bahwa yang tersalib itu adalah Iya, yang tersalib Tuhan. itu adalah Tuhan Yesus, yang adalah Bapa, yang adalah Roh Kudus itu. Baik. Iya, Baik. yes, itu yang tersalib itu. Baik. Yang mati Dengerin. itu karena Gunakan Alkitab mengatakan otakmu, itu. gunakan hatimu. Sebentar, saya jawab kamu dulu. Dari tadi kamu sudah kebanyakan ngomong, kamu orang baru bicara sedikit aja kamu udah bantai ini. Kan kamu kan tadi yang tadi dikatakan sama Murah Hati, yang mati, yang disalibkan itu adalah Tuhan Yesus, yang adalah Bapa, yang adalah Roh Kudus itu kan? Ya kan? Itu yang kamu mau tanggapi kan? Ya kan? Oke, yang mati itu adalah Tuhan Yesus, yang adalah Bapa, yang adalah Roh Kudus itu, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Kita pakai ayat aja gitu loh. Yang mati itu siapa menurut kamu? Jadi pertanyaan balik, menurut kamu yang awal dan yang akhir itu siapa? Saya tanya. Kamu ini otaknya agak kayak Jangan apa serang ya? pribadi, sebentar, jangan serang pribadi. Asing ya. Kamu jawab dulu. Menurut Saya kamu, bertanya. menurut kamu yang dikatakan di dalam Wahyu 17 ayat 18, di situ dikatakan bahwa yang mati itu yang awal dan yang akhir. Nah, menurut kamu yang awal dan yang akhir itu adalah Allah Israel atau bukan? Saya tanya dulu, silakan. Allah Israel. Gimana kita nggak bicara mengenai Allah Israel? Yang saya coba kau cermati baik-baik. Kalau memang kau memiliki Kamu suatu nggak bisa kapasitas. jawab apa bagaimana? Saya tanya kamu. Yang awal dan yang akhir itu apa? Itu siapa gitu loh? Yang awal dan yang akhir adalah Allah Sang Pencipta. Itulah Elohim. Itu Allah Sang Pencipta itu di dalam Wahyu 17 ayat Allah 18 yang Sang mati itu Pencipta. Aduh, Sang ini orang ini Pencipta yang kayak mati. minum. Bagaimana sih kamu ini? Dengerin dulu supaya kau paham. Mas paham Yang bagaimana? awal- Kamu jawab dulu. Aduh. Apa yang kamu sudah katakan Kacau nih orang. yang awal dan yang akhir. Kamu katakan yang mati itu, yang awal yang akhir itu adalah Allah Sang Saya Pencipta. tidak bicara Berarti mati. benar lah. Itu sudah kamu sudah makan pertanyaanmu sendiri, udah jawab pertanyaanmu sendiri. Makan. Begitu sih kamu itu, kok susah sekali kamu itu. Orang-orang penyangkal Kristus ini. Ya termasuk kau itu penyangkal Kau itu Kristus. penyangkal Kristus. Tidak Bagaimana memiliki kamu ini dalam kapasitas diskusi dan pemahaman kantor? yang benar. Dengerin dulu orang bicara. Diam. Habis itu saya bicara, kamu diam. Diam kamu. Jadi begini. Yang awal dan yang akhir itu yang adalah Allah Elohim. Kejadian 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya Allah. Allah itu, Elohim itu tidak bermula dan tidak berakhir. Wahyu 1 ayat 8, Alfa dan Omega, yang Baca awal di dan mana? yang Wahyu 1 ayat 17-18. Itu yang dibahas. Wah, gimana sih Kamu bisa ini? baca nggak? Wahyu 1 silakan ayat kau baca. 17-18. Kamu baca itu. Ya, biar kamu tahu. baca. Ya kamu Ya, baca lah. Host baca Ya, itu. jangan kau Yang suruh mati itu baca, siapa? memang Host saya coba baca. budakmu. Silakan kau baca, jangan suruh-suruh orang. Oh, Baca, ngapain baca. kamu Likil jelasin sama- bagaimana kamu bantah itu dulu. Bantah dulu argumen saya itu. Kalian itu Bagaimana sih kamu ini? bertobat supaya kalian Kamu itu itu tidak bertobat. akan Yang binasa. bertobat itu Orang-orang kamu, fasik seperti penyangkal. kalian itu Bagaimana sih kamu ini? menyangkal Kamu nggak. diskusi sama saya serang Dengerin pribadi. baik-baik. Dengerin baik-baik. Kamu Saya kamu bertanya dengar sama yang kita kamu. bahas itu Wahyu 17-18. Aduh, ampun.
Ampun, dari tadi kamu juga kok. Bagaimana sih kamu ini? Kamu gimana sih kamu ini? Ya udah ngomong aja seterusnya. Silakan ngomong. Saya ngomong ya, oke baik ya. Di situ kamu sudah katakan tersendiri bahwa yang awal dan yang akhir itu adalah Sang Pencipta, Allah Sang Pencipta. Lah kita buka di dalam Wahyu 17:18, di situ dikatakan yang mati itu adalah yang awal dan yang akhir. Bagaimana mungkin kamu menyangkali itu dengan kematian itu? Lalu di situ kamu mengatakan bahwa yang mati itu bukan yang awal dan yang bukan Allah Sang Pencipta. Gini dulu. Sedangkan Bang Wahyu Am. 1 ayat 17-18 yang kita bahas itu adalah yang mati itu adalah yang awal dan yang akhir. Berarti apa yang kamu katakan dari tadi kamu Kerasukan ini orang ini. Woi, Dia kerasukan. woi, Bang Am. Bang Dia Am, dari tadi aku kerasukan. diam. Dari tadi aku diam. Dengar bahasamu, kau bilang Wahyu 17 ayat 18. Kau baca dulu, bukan itu jawabannya. Bukan itu isinya. Pandai baca tidak? Iya, makanya